Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita lanjutkan kembali pemirsa untuk ngobrol kita di pagi hari ini ya. Obrolan pagi ini bersama dengan Irfa. Oke, kita akan ngobrol lagi nih. Tadi hobi yang lain. Ternyata masih seputar bahasa juga. Iya. Oke. Kalau dipikir-pikir ternyata iya. Apa tadi hobinya? Ada komunitas ya gitu? Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Oke, public speaking tapi tetap ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Nah, di sana ngapain aja kalian? Di belajar berpidato bahasa Inggris kah atau seperti apa nih kegiatannya? Sesuai dengan namanya public speaking dan pidato bahasa Inggris. Jadi kita belajar gimana caranya public speaking di depan umum. Oke. Dan fokus ke pidato atau seperti sekarang juga public speaking juga. Tapi full semuanya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Wih, keren. Dan ternyata nih pemirsa, Irfa ini adalah bukan wanita sembarangan ya. Dia adalah salah satu founder. Nah, founder dari satu komunitas bahasa juga. Oke, yang ada di Bengkulu. Komunitas apa nih? Namanya Aksaraya Semesta. Aksaraya Komunitas Semesta. Aksaraya Semesta. Oke. Nah, ini komunitas yang seperti apa nih? Kalau Aksaraya Semesta itu adalah komunitas literasi yang dimana bertujuan untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Jadi program-programnya itu berkaitan dengan gimana caranya untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Oke. Semenjak kapan nih? Seperti yang Kak bilang tadi, berkah COVID ya. Jadi ini sejak COVID didirikannya. Nah, ini otomatis kan mengajak teman-teman yang untuk bersama-sama, ayo kita memperbaiki literasi kita ini kan otomatis kan, apalagi anak-anak muda ya, sangat langka, sangat sedikit orang yang ingin bergabung. Nah, dulu awal mulanya berapa orang nih? Untuk awal mulanya masih sekitar teman-teman sendiri, teman-teman pas SMA atau S1 saya ajak, dan karena pada saat itu COVID, jadi kita programnya full online. Jadi mungkin nggak sampai sekitar 10 orang di sana. Jadi programnya kita seperti webinar dan lain sebagainya. Kok bisa gitu? Tercetus nih membuat Aksaraya Semesta. Kalau sejarahnya, yang pertama mungkin karena udah ada ketertarikan dari diri sendiri tentang literasi di Indonesia, dan juga fakta bahwa literasi di Indonesia bahkan sejak 2019 itu kan menurut program Indonesia salah satu yang untuk literasi itu kan termasuk 10 terendah di dunia. Jadi dari sana saya menemukan fakta kayak ini ada nih yang harus kita buat, bisa dibuat untuk komunitas di Indonesia, terutama di bidang literasi. Oke, berarti ini cakupannya di Bengkulu aja kah? Kalau pada saat itu online, jadi cakupannya itu di seluruh Indonesia. Nah, kemudian tahun lalu sempat beberapa penggeraknya, salah satu yang aktif istilahnya itu lagi di Yogyakarta. Akhirnya kita coba bikin program offline untuk pertama kalinya. Oke. Nah, program ini seperti apa nih yang kalian lakukan nih? Ngumpul, terus seperti semacam sharing, atau ada kelasnya juga kah? Kalau untuk program sejak dulu itu berganti-ganti. Kalau zaman online itu kita fokus ke online, seperti kita pernah mengadakan webinar atau sharing session di Instagram Live dengan komunitas lain atau dengan penulis-penulis lain, kita bisa ajak kerjasama, dan juga pernah ngadain lomba juga, lomba literasi, lomba membaca puisi dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang offline itu fokusnya itu baca bareng namanya kan, baca bareng di taman. Jadi kita biasanya kan kita baca sendiri, bosen gitu kan, suntuk gitu. Akhirnya kita coba ini kayaknya program menarik gitu, apalagi di Jogja karena banyak murid-murid ya, banyak mahasiswa, kota pelajar. Jadi ya kita coba untuk baca bareng di Jogja, di tamannya gitu. Oke, jadi ngumpul seseruan, bukannya mabar game gitu ya. Tapi baca buku. Baca buku bareng gitu. Dan untuk pertama kali nih, begitu bersama teman-teman membuat komunitas ini, otomatis kan ini juga satu komunitas juga yang lain dari yang lain juga termasuk ya. Gimana nih respon dari orang-orang? Kenapa sih harus buat ini anak-anak muda? Kenapa nggak buat komunitas yang lain gitu? Kalau responnya sih alhamdulillah positif dari zaman dulu, dari tahun 2020 itu. Banyak beberapa teman-teman yang kayak seneng gitu, bahkan ada yang menyampaikan kalau udah nunggu-nunggu banget nih ada kegiatan kayak gini di Jogja atau di online kayak gitu, karena udah lama pengen nyari komunitas kayak gini tapi belum ada yang menjalankan. Ternyata banyak orang yang minat untuk berliterasi itu banyak ternyata ya. Kalau di Bengkulu sendiri gimana Pak? Nah, kalau untuk
di Bengkulu baru mau dijalankan akhir-akhir ini. Karena kebetulan saya lagi pulang kampung, mau coba deh, ada nggak ya komunitas yang seperti ini. Setelah saya mencari ada 1-2 komunitas, tapi nggak terlalu aktif. Jadi saya mencoba untuk ngadain baca bareng di sini. Kalau teman-teman ada yang berminat, boleh. Nah, benar tuh. Nah, biasa pasti punya jadwal tertentu dong, 1 minggu berapa kali gitu. Biasanya kita 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Nah, ini biasanya ngumpul di mana nih? Ngumpulnya biasanya di lapangan terbuka, tapi karena di Bengkulu ini baru mau coba, insya Allah minggu ini bakal ada, mau coba di kafe gitu. Karena mungkin keadaan lagi hujan juga. Bener, wah jadi enak dong sambil nyantai, ngopi, ngemil, baca-baca buku. Nah, kalau untuk berliterasi itu, apakah kita harus membaca buku yang benar-benar buku yang sifatnya buku pelajaran atau buku akademik, atau memang cukup baca komik aja itu sudah termasuk memperbaiki literasi kita? Itu udah termasuk memperbaiki literasi. Jadi literasi itu nggak cuma membaca itu salah satu aktivitas berliterasi. Literasi itu kan juga makna sebenarnya literasi itu bagaimana kita mengambil suatu informasi dan mengolahnya. Seperti kalau misalnya literasi manusia atau sumber daya manusia itu tinggi, kalau misalnya ada informasi misal di dunia maya atau di sosmed atau di WhatsApp, nah itu pasti tidak langsung ditelan mentah-mentah gitu, harus diolah dulu dan baru bisa memaknai. Nah itu yang sebenarnya dimaksudkan dengan literasi gitu. Jadi nggak cuma dengan membaca. Karena kan bahasa kata-kata literasi itu sekarang booming sekali di mana-mana, berliterasi, literasi segala macam. Berarti literasi itu adalah cara kita berarti. Iya. Bagaimana kita menerima suatu informasi dan juga mengolahnya menjadi suatu informasi yang bisa dipercaya dan lain sebagainya gitu. Jadi dengan membaca itu kan kita menambah wawasan. Jadi saat kita membaca suatu informasi dan lain sebagainya, kita bisa mengolahnya dengan baik. Berarti kalau kita menonton siaran TV atau menonton di internet itu juga termasuk salah satu literasi juga. Iya, betul. Berarti literasi itu bukan hanya soal membaca gitu. Karena kan orang banyak berpikir, wah literasi, wah ini pasti baca lagi gitu. Bahkan di sekarang karena dunia maya kan ada yang namanya literasi digital juga. Itu salah satu termasuk bentuk literasi juga. Dan kalau sampai sekarang nih, apa aja nih yang sudah Irfa bersama teman-teman lakukan nih untuk ya semacam kayak mengkampanyekan gitu, literasi kita itu harusnya seperti ini gitu, harusnya menjadi literasi satu hal yang positif. Kalau untuk yang sudah saya lakukan dengan teman-teman itu lebih menjalankan program-programnya. Jadi dengan cara merutinkan program itu 2 minggu sekali, dan juga sudah banyak bekerja sama dengan penerbit-penerbit yang ada di Jogja. Sudah banyak yang kita ajak kerja sama. Nah, jadi mereka secara nggak langsung dengan program itu kita mengkampanyekan juga. Bahkan mungkin murid-murid saya yang mungkin baru ketemu sosial media saya, yang mungkin nggak ada di Jogja tapi juga ngomong dengan saya kayak ini tertarik ya. Jadi dengan melihat platform di sosial media itu juga membuat orang-orang yang nggak di luar Jogja atau bahkan di seluruh Indonesia atau bahkan dunia juga kayak tertarik gitu dengan melihat program kita kayak gitu. Jadi seperti itu ya ternyata. Dan kalau untuk sampai sekarang nih sudah berapa banyak teman-teman yang gabung juga? Kalau untuk yang gabung itu orangnya ganti-gantian, dan alhamdulillah semenjak batch pertama di Jogja sampai sekarang kalau nggak salah udah 15 atau 16 batch kita, itu orangnya kebanyakan selalu berganti. Dan kita ada grup juga untuk sharing, itu di dalamnya sekitar 300 orang. 300 orang? Iya, base-nya Jogja, tapi ada beberapa yang di Bengkulu juga. Nah otomatis kan teman-teman nih atau pemirsa TVRI Bengkulu ingin gabung juga di komunitas ini, cara menghubunginya nih gimana nih? Kalau untuk caranya atau kegiatannya kita selalu share di sosial media kita di Aksaraya Semesta Instagramnya. Jadi teman-teman bisa langsung hubungin aja, menghubungi bisa atau bisa ada link di bio. Jadi nanti isi Google Formnya nanti masuk ke WhatsApp. Nah kemudian nanti langsung di WhatsApp atau di sosial media kita share kalau misalnya lagi ada program kayak gitu. Minggu ini kita ada program, terus tinggal datang aja gitu. Jadi gampang gitu. Jadi nggak harus yang memang sifatnya gabung secara formal, harus mengisi form segala macam ini. Formnya gitu. Cuma nama aktivitas sekarang apa, terus udah gitu. Nah kalau dari banyaknya member yang join gitu ya, rata-rata mereka ini sifatnya mahasiswa kah, pelajar, atau bahkan ada juga yang karyawan kah? Kalau untuk rata-rata kebanyakan mahasiswa, tapi ada juga 1-2 kita ketemu pelajar bahkan SMP atau SMA yang udah berani untuk ikut kegiatan kayak gini. Ada juga. Para pekerja juga banyak. Nah, rata-rata yang mendasari mereka nih apa nih?
Kalau yang mendasari ada, kalau kebanyakan jelas mereka yang memang suka membaca. Tapi kita sebenarnya mewadahi komunitas ini nggak cuma sebagai wadah untuk orang yang suka baca, tapi buat orang yang mungkin tertarik dengan baca tapi belum mau mencoba, untuk belum terbiasa untuk membaca, kita juga bisa mewadahi itu dengan komunitas ini gitu. Orang yang mau coba baca tapi masih aduh gimana ya, atau mau biasa membaca tuh nggak tahu gimana caranya, bisa ikut kita gitu. Biarin kalau baca bareng-bareng pasti lingkungannya kan tergerak untuk membaca kayak gitu. Benar, karena orang sekarang membaca itu apa ya, bisa dibilang waduh bosen nih baca cuma ngelihat tulisan kertas. Betul, lebih enak scrolling. Mungkin dari segi media juga beda, apalagi kalau soal sejarah lebih enak nonton film sejarah berjam-jam nggak masalah gitu, daripada membaca tentang buku sejarah. Itu mungkin beranggapan akan membosankan gitu. Nah, cara kalian nih menepis omongan orang, waduh baca itu membosankan nih. Jadi banyak skeptisnya orang dengan membaca itu kan bosen kayak gitu ya. Baca itu bosen, berlembar-lembar, apalagi sendirian. Nah, makanya dengan program ini kita mau buktiin kalau ternyata tuh baca bareng-bareng tuh seru loh gitu. Kan ada teman-temannya gitu. Dan baca bareng ini kita nggak cuma baca doang. Jadi kita kenalan, kita nambah relasi, kita juga sharing hasil bacaan. Oh, hari ini aku baca ini. Berarti semacam juga nanti bedah buku gitu dong ya. Tapi secara sekilas aja, kayak 2-3 menit sharing tentang aku hari ini baca ini, yang lain juga hari ini baca ini, kayak gitu. Terus kita ada aktivitas games, kadang kita kolaborasi dengan beberapa UMKM dan juga penerbit lainnya untuk mengadain aktivitas lain setelah refreshing, setelah baca buku. Gitu. Ternyata banyak aktivitas yang bisa dilakukan ya di sela-sela membaca itu tadi. Mungkin tujuan dari sharing itu juga sama, saling bertukar pikiran, bertukar ilmu gitu ya. Tadi saya belajar tentang sejarah ini nih, yang temannya belajar apa gitu. Akhirnya bisa cerita-cerita gitu. Mungkin ada buku-buku yang teman-teman nggak tahu, terus pas sharing, oh ternyata ada ya buku yang kayak gini gitu, dan tertarik gitu. Nah, sejauh ini beberapa tahun, dari bisa dikatakan berarti kurang lebih 3-4 tahun dong komunitas ini ya. Nah, hal tersulit atau yang pernah kalian terbentur nih, waduh ini sepertinya agak sulit nih menjalankan program, mungkin dari program kalian sendiri. Kalau untuk yang paling sulit dalam satu komunitas tentunya penggeraknya ya. Jadi kadang sebagai ya salah satu penggeraknya di komunitas ini, kadang ada rasa kayak aduh capek gitu, soalnya kadang kan nggak mungkin terus rame. Benar. Kadang ada sepi, kadang yang datang cuma 5 orang, kadang yang datang cuma 2-3 orang. Jadi kadang ada rasa kayak ini mau diterusin nggak ya gitu. Tapi setelah sharing-sharing dengan komunitas-komunitas lain dan juga pernah ngerasain hal sama, ya kita harus ingat tujuan kita pertama apa gitu. Jadi jangan fokus kepada banyak orangnya gitu. Ya nggak apa-apa 2-3 orang, tapi kan benar-benar istilahnya sharingnya tentang hal yang daging gitu, jadi ya nggak apa-apa. Baik. Jadi bukan berarti hanya semata-mata soal kuantiti orangnya ya, tapi kualitas kita ngumpul itu kita mau ngapain ini. Berarti pernah ketemu juga dong saat-saat momen-momen itu, mengundang teman-teman, ayo kita ngumpul di sini, ternyata yang datang 2 orang 3 orang. Iya pernah. Waduh, kalau gitu saya udahan aja deh gitu. Oke. Nah kita akan udahan dulu di segmen ini, karena kenapa kami berdua akan lanjut lagi setelah iklan yang akan lewat berikut ini.